air masih berasap dan bagian sempat menyentuh. Airnya tadi memang hangat. Dan jika teman-teman mendengar suara geluduk-geluduk itu adalah material vulkanik berupa batu yang hanyut terbawa banjir. Ini nikmati, saksikan videonya ya. Hai guys, hari ini aku bakal melanjutkan mengenai cerita dari Alkisah Gunung Semeru. Seputar Gunung Semeru, aku udah menceritakan mengenai misterinya. Beberapa di antaranya kemarin ada mengenai Arcapodo, terus ada juga Ranukumbolo, dan juga Kalimati. Ya, nah kali ini aku juga akan menceritakan ke kalian salah satu area yang bisa dibilang kalau kalian mendaki ke sana, ke Gunung Semeru, kamu harus benar-benar ekstra hati-hati di area ini. Karena apa? Karena nyawa kamu taruhannya. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Nah, kali ini kita akan lanjutin mengenai Gunung Semeru. Sebelumnya aku membahas mengenai asal-usul Gunung Semeru versi legenda rakyat. Legenda guys, itu cerita rakyat. Tapi buat yang merasa kok asal-usul Gunung Semerunya tidak masuk akal, guys, it's legend, mitologi. Ya mitos lah, hal-hal yang berkaitan dengan legenda, cerita turun-menurun, kosmologi, yang memang menjadi bagian dari sejarah manusia. Karena kita dulu, bukan kita sih, nenek moyang kita di zaman dulu, mereka belum memiliki pengetahuan seperti kita. Level pengetahuan kita dengan mereka itu berbeda. Ilmu pengetahuan pelan-pelan berkembang hingga sekarang. Tapi di zaman dulu orang bisa menafsirkan alam berdasarkan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka alami. Oke? Kalau misalnya kita ngomongin Gunung Semeru gimana asal usulnya secara saintifik, mungkin kalian masih ingat nih pelajaran waktu sekolah, gimana sih gunung api itu terbentuk. Kalau misalnya kamu agak lupa, aku bakal ingetin lagi sedikit. Gunung itu guys, terbentuknya ya karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak nih satu sama lain. Nah, ujung lempeng yang menabrak itu akhirnya menonjol nih ke permukaan bumi dan membentuklah gunung. Namun ada juga kan gunung berapi. Nah, salah satunya sih Semeru ini. Karena dalam proses pembentukannya itu ada yang berbeda dari gunung biasa. Yang mana di dalam bumi itu kan terdapat lempeng yang terus bergerak. Kadang lempeng ini saling mendekat hingga menubruk satu sama lain. Kemudian guys, tubrukan itu yang membuat sebagian kerak bumi tertarik ke dalam. Suhu dan tekanan yang tinggi di perut bumi membuat kerak itu meleleh. Dan ya, pelelehan ini kemudian akan naik sebagai magma. Dan seiring waktu, tekanan tinggi di dalam bumi membuat magma keluar dari dalam bumi. Hal yang perlu kita pahami, semakin encer magma, maka dia juga akan semakin ringan dan semakin mudah naik ke permukaan, naik ke atas magmanya. Dan ketika dia naik ke permukaan, ke bumi gitu kan, ke permukaan bumi, maka kita mengenalnya atau kita menyebutnya sebagai lahar atau lava. Nah, itu kalau asal-usul gunung berapi di dunia berdasarkan saintifik, termasuk juga di Semeru. Jadi dua hal ini sebenarnya hal yang berbeda ya kacamatanya. Yang satu dari kacamata kosmologi, yang satunya dari geologi, geografi. Oke? Untuk saat ini kan sedang ada peningkatan aktivitas di Gunung Semeru. Bahkan kalian juga mungkin melihat di sosial media, warga-warga di sana sudah mengungsi. Kita yang jauh dari Semeru bisa mendoakan mereka semoga selamat dan juga tidak mengalami kerugian material atau non material yang besar gitu. Atau bahkan di antara kita bisa saling berbagi dengan mereka. For your information ya, Gunung Semeru ini sebenarnya emang udah berkali-kali meletus atau mengalami erupsi. Nah, kalian bisa lihat di tabel sebelah kiri aku. Ini dari setiap tahunnya ada catatannya. Kalau perlu di pause, tapi catatan mengenai Gunung Semeru itu pertama kali yang tercatat ya di tahun 1818.
Kalau kalian emang tertarik dengan background ilmiahnya gimana Gunung Semeru, kamu bisa aja baca buletin. Ini aku lampirkan ya. Ini buletinnya dari Forum Geosaintis Muda Indonesia. Jadi bisa dibilang itu sumbernya legit. Nah, kali ini aku juga akan menceritakan ke kalian salah satu area yang bisa dibilang kalau kalian mendaki ke sana, ke Gunung Semeru, kamu harus benar-benar ekstra hati-hati di area ini. Karena apa? Karena nyawa kamu taruhannya. Aku nggak bercanda guys, ini bener-bener kayak wow. Emang harus sesiap itu kalau kita mau mendaki gunung, harus fisik, mental, dan persiapan barang apa-apa aja yang kita perlu bawa. Dan tentunya juga kekompakan dalam rombongan. Karena nyatanya di area ini beberapa kali orang dilaporkan hilang. Ada yang berkaitan dengan mistis, tapi ada juga sebenarnya penjelasan secara ilmiahnya kenapa bisa sampai orang-orang di sana menghilang. Walaupun ya aku yakin sih semua orang yang mendaki di Gunung Semeru pasti ingin menikmati keindahannya, tidak ingin terkait dengan hal-hal mistis gitu. Tapi ya kita lebih baik jaga-jaga aja sih. Lebih baik tahu daripada nggak tahu. Area angker yang kumaksud dari tadi adalah Blank 75. Area ini disebut sebagai The Dead Zone atau jalur tengkorak oleh para pendaki. Bahkan area ini juga bisa disebut-sebut sebagai momok ya bagi para pendaki baru. Tentunya berbeda ya buat pendaki lama atau yang sudah beberapa kali mendaki di Gunung Semeru. Buat pendaki baru ini semacam kayak bener-bener kamu harus hati-hati deh. Karena di area ini sudah banyak memakan korban. Seorang pendaki profesional yang bernama Tri Hardianto, dia bercerita atau mengatakan kepada liputan6.com bahwa Blank 75 itu merupakan suatu area yang berada di arah timur laut atau jalurnya berbelok ke arah kanan dari arah puncak Gunung Semeru. Nah, disebut 75 karena di tempat tersebut terdapat jurang sedalam 75 meter. Yang mana guys, apabila seseorang terperosok di jurang tersebut, itu sulit sekali untuk dievakuasi. Menurut dia, dari kisah-kisah pendaki yang menjadi korban di sana, mereka itu tidak sadar kalau mereka turun atau mengarah ke jurang tadi, jurang Blank 75. Karena saat itu cuaca buruk, alias kayak tidak jelas gitu kan, berkabut. Para pendaki ini bisa dibilang terlalu asyik turun tanpa sadar mereka sudah keluar jalur dan mereka terus berjalan dan berada di ujung jurang. Ketika mereka melangkah, mereka terjatuh. Nah, hal ini yang perlu banget bagi orang yang mau mendaki di Gunung Semeru untuk hati-hati di area ini, di area Blank 75. Kalau ada tragedi begini kan biasanya ada mitosnya ya, yang mana sebenarnya mitos ini entah itu benar atau tidak, pastinya bisa menjadi pelajaran gitu. Ya udah, kalau misalnya kamu dengar mitos, dengerin aja, siapa tahu itu buat kebaikan kamu juga. Nah, mitosnya di sini di Blank 75 ini guys, konon katanya ketika sedang cuaca buruk, pendaki itu akan melihat seseorang atau sosok seperti pendaki yang berjalan ke arah jurang. Tapi sang pendaki ini tuh nggak tahu kalau itu adalah bisa dibilang makhluk astral. Karena dia merasa itu juga pendaki lain, dia ikutin kan. Dia ikutin, tapi tanpa sadar dia mengikuti ke arah jurang dan terjatuh. Akhirnya pendaki itu hilang. Nah, mitos ini kan sebenarnya bisa menjadi pelajaran ya, terlepas kamu percaya atau tidak. Tapi yang namanya cuaca buruk, kabut itu sangat tebal, tentunya pandangan manusia itu terbatas. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam melangkah, jangan sampai keluar dari jalur dan malah berujung ke jurang Blank 75. Dari laporan kasus pendaki yang hilang saat mereka turun dari puncak menuju Arcapodo dan mereka hilang di Blank 75, itu kebanyakan mereka terpisah dari grup rombongan. Artinya mereka sendirian. Sehingga ini jadi pelajaran apabila kita mendaki Gunung Semeru bersama teman-teman, jangan sampai berpisah dari rombongan. Karena bisa aja kamu tersesat
Dan apesnya kalau itu sedang cuaca buruk, kamu bisa berujung ke jurang Blank 75. Namun apabila cuaca bagus, itu katanya dari puncak Gunung Semeru ya menuju Arcapodo, jalurnya sangat jelas dilihat. Jadi kemungkinan besar kamu nggak bakal tersesat atau sampai berujung ke jurang Blank 75. Ya jaga-jaga aja, karena kita nggak tahu kapan cuaca itu baik, kapan cuaca itu buruk. So make sure kalau suatu hari nanti kamu mendaki Gunung Semeru dan bersama teman-teman kamu, jangan pernah untuk berpisah dari rombongan kamu. Kalian yang suka dengan cerita pendakian mungkin tahu ya, ada beberapa cerita orang-orang yang berhasil selamat dari Blank 75. Tapi ada juga pendaki yang bernasib malang. Nah, salah satu cerita yang aku akan ceritakan ke kalian secara singkat aja sih, karena ini panjang banget gitu, adalah seorang pendaki yang berhasil bertahan di Blank 75 selama beberapa hari. Tepatnya sih 5 hari. Bayangkan dia bertahan di Blank 75 selama 5 hari setelah tersesat di sana. Cerita ini guys terjadi pada tanggal 18 November 2006. Nah, dia yang bernama Dian Suwanto bersama temannya Windarto adalah anggota Mahapala, dan mereka sudah berencana untuk melakukan perjalanan ke Gunung Semeru setelah akhir ujian semester. Nah, mereka berdua nih mengajak teman juga, yaitu ada Fuad Haditya dan Soleh Hanafi. Dan kemudian mereka mempersiapkan bekal yang akan dibawa ke Gunung Semeru. Dan di tanggal 19 November mereka berangkat. Di tanggal 19 November mereka ini udah ada di Lumajang ya, dan mereka udah melanjutkan perjalanan sampai di Ranu Kumbolo. Ya tentunya mereka menginap di sana, mendirikan tenda. Sampai esok harinya di tanggal 20 November mereka melanjutkan perjalanan dari Ranu Kumbolo ke Kalimati setelah mengambil air di Sumber Mani. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke Arcapodo mendirikan tenda di sana. Di malam itu guys, salah satu teman Dian ini yang bernama Windarto, dia mengalami kondisi yang bisa dibilang memburuk, yang mana asmanya itu kambuh. Selain itu juga teman-teman kayak udah kecapean gitu. Karena kondisi fisik mereka bisa terbilang sedang cukup lemah, akhirnya mereka memutuskan untuk batal muncak pada malam itu. Keesokan harinya di tanggal 21 November, yang mana itu adalah hari pertama dia hilang, sekitar jam 3 pagi ada rombongan dari Janagiri yang lewat tenda Dian dan teman-teman. Karena rombongan ini melihat Dian dan teman-teman ini kayak sedang kesusahan gitu kan, karena Windarto ini asmanya kambuh, akhirnya mereka memberikan bantuan berupa oksigen dan mengajak si Dian naik ke puncak Mahameru. Sedangkan 3 teman dari Dian ini tetap di tenda. Akhirnya rombongan Janagiri dan Dian berangkatlah ke puncak Mahameru. Itu jam 3 pagi. Jam 6 pagi, Dian ini sudah sampai di puncak Mahameru bersama rombongan Janagiri. Mereka menikmati pemandangan, mereka bercengkrama, dan juga berfoto-foto. Ternyata guys, di saat mereka menikmati matahari pagi, saat itu salah satu orang di rombongan Janagiri, rombongan yang ditumpangi oleh Dian tadi, dia kondisinya memburuk sehingga diantarkan ke bawah menuju tenda Arcapodo, tenda di mana teman-teman Dian berada. Kemudian Dian ini mendengar kabar kalau temannya si Windarto ini kondisinya tidak membaik, alias masih dalam keadaan buruk. Merasa teman dalam kondisi yang tidak fit, tidak bagus, tentunya si Dian ini mulai khawatir sama temannya. Karena itu, dia pun memutuskan untuk turun ke bawah. Masalahnya di sini, Dian sendirian ke bawah. Dia tidak dengan rombongannya. Saking asiknya dia turun ke bawah, ternyata dia malah melenceng dari jalur seharusnya, jalur yang akan mengantar dia ke Arcapodo. Tapi dia malah melenceng, dan sampailah dia ke area yang banyak pohon cemara, dan ternyata di sana dia terjatuh ke jurang yang kedalamannya 14 meter. Karena terjatuh cukup tinggi, ternyata kaki Dian ini cedera. Tapi dengan semangat bertahan hidup, dia terus menyeret kakinya lalu berjalan. Itu dari pagi ya, sampai sore hari. Bukannya dia kembali ke Arcapodo atau ke Kalimati, tempat orang-orang berkumpul, tempat dimana orang-orang memasang tenda, dia malah semakin tersesat dan berujung di bibir jurang Blank 75. Dan disinilah Dian menyadari bahwa dia tersesat. Tentunya secara psikologis dia benar-benar merasa cemas ya, mungkin juga denial karena rasanya kok bisa tersesat gitu.
pastinya ada perasaan dia merasa semoga ini mimpi. Tapi sayangnya itu benar-benar terjadi. Dia benar-benar tersesat sendirian dalam keadaan cedera dan entah di mana, entah seberapa jauh dia dari rombongan. Akhirnya Dian ini naik ke Punggungan berharap dia bisa menemukan tempat yang lebih tinggi dan menemukan jalur kembali untuk ke Arcapodo atau ke Kalimati. Tapi sayangnya ketika dia naik ke Punggungan, dia melihat bahwa ada banyak punggungan-punggungan lain dan ada banyak jurang-jurang juga. Jadi kayak tidak menemukan jawaban gitu loh. Sementara itu barang yang dia bawa itu sangat terbatas. Cuman ransel, ada kamera, tempat minum, jaket, dan cuman pakaian yang melekat di tubuhnya. Itu kan kayak bener-bener sangat terbatas. Perasaan dia tentu semakin buruk karena di malam hari itu sangat gelap. Dia tidak membawa korek dan tidak bisa membuat api, yang mana pada malam itu hujan. Di posisi Dian tentunya udah kayak sedih banget sih, kayak merasa ketakutan gitu kan. Dia benar-benar nggak tahu gimana nasibnya dia. Bahayanya lagi kalau ada binatang buas sih menghampiri dia. Itu sih yang paling berbahaya. Keesokan harinya di tanggal 22 November, Dian ini masih dalam bisa dibilang mode survival. Lagi-lagi dia tidak menemukan jalan keluar. Ketika dia naik ke Punggungan, yang dia lihat ada punggungan yang lebih tinggi dan lebih banyak jurang. Akhirnya Dian berusaha untuk menerapkan pengetahuan yang dia dapatkan untuk survival dari Mahapala. Dari cara membuat makanan, minuman, memakan daun-daun yang ada gitu. Karena kan pastinya manusia butuh kebutuhan biologis, berupa makan dan minum. Sampai-sampai Dian ini muntah karena perutnya tidak terbiasa memakan daun-daunan gitu kan, atau makan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Tanggal 23 November, hari ketiga survivalnya si Dian, dia saat itu sudah berusaha untuk berjalan menemukan perkampungan, atau paling tidak dia menemukan orang lain selain dia. Dian ini guys, dia berangkat berjalan ke arah timur menaiki Punggungan yang bisa dibilang kadang terjal dan kadang terjatuh saat berpegangan ke semak-semak yang tidak terlalu kuat. Bahkan dia juga sampai terpeleset terguling-guling gitu loh. Tapi sayangnya lagi-lagi di hari ini dia kurang beruntung. Perjalanan dia terus menguras tenaga dan tentunya kebutuhan fisik dia untuk pulih juga harus segera di restore gitu kan. Makanya Dian selama perjalanan memakan buah-buahan atau tanaman-tanaman yang dia temui sebagai energi untuk dia bertahan hidup. Tanggal 24 November, hari keempat Dian bertahan. Yang mana sepanjang hari ini juga sama ya seperti hari-hari sebelumnya, dia masih tersesat dan dia terus berusaha untuk bertahan hidup dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman atau buah yang dia temui. Dia juga merasa dia benar-benar tersesat di hutan yang vegetasinya sangat rapat. Mungkin menurut dia pada saat itu hutan itu belum dilewati oleh manusia. Tapi beruntungnya dia ketika menjelang sore hari, dia melihat ada pohon yang bekas ditebang. Nah, karena melihat hal ini, Dian itu udah merasa ada semangat gitu loh. Kemungkinan besar dia akan segera menemukan jalan keluar. Di sisi lain juga, Dian ini udah merasa secara psikis, dia sudah merasa agak down ya. Tapi dia masih bisa berpikir secara rasional. Walaupun begitu, dia sampai menciptakan teman fiktif yang seolah-olah dia berbicara sendiri, bernyanyi, menghibur diri supaya dia nggak merasa begitu dalam frustasinya. Nah, akhirnya Dian pun memutuskan esok harinya dia akan melanjutkan perjalanan ke arah timur karena dia sudah merasa mendapatkan semacam petunjuk bahwa dia tidak jauh lagi menemukan jalan keluar. Keesokan harinya di tanggal 25 November, hari kelima survival si Dian, ini adalah semacam kayak benar-benar keberuntungan bagi dia karena di hari ini dia bertemu dengan warga laki-laki pencari rotan yang bernama Pak Suwadi dan Pak Tamin. Sebenarnya Pak Suwadi dan Pak Tamin ini sudah mengarahkan Dian untuk mengikuti jalan tikus. Tapi karena Dian ini sudah berhari-hari tersesat, dia tidak mau mengambil risiko dengan berjalan sendirian. Oleh karena itu, Dian ini bersedia menunggu Pak Suwadi dan Pak Tamin untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang mana mereka itu akan selesai di esok hari, karena kan mencari rotan ya. Beruntungnya di malam itu, Dian ini sudah tidak tidur lagi di pohon, tapi malam itu dia bisa tidur bersama Pak Tamin dan Pak Suwadi di gubuk di hutan mereka. Nah, keesokan harinya barulah mereka bertiga
menuju ke perkampungan. Singkat cerita, Dian ini pun sampai di desa Candipuro dan dia pun bisa dibilang kayak dirawat lah ya sama warga di sana. Dan akhirnya tim SAR pun dihubungi, Dian pun berhasil ditemukan. Lalu dia dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Dan ya, setelah kamu mendengar cerita Dian ini, aku rasa ini benar-benar harus diperhatikan gitu loh. Bahwa ketika kamu mendaki Gunung Semeru, ada baiknya, bukan ada baiknya sih, seharusnya kamu tidak berpisah dengan rombongan. Karena kita cuma manusia gitu loh. Kita cuma manusia kecil di alam semesta ini. Ketika kamu sendirian, kamu tersesat, itu untuk bertahan hidup sulit banget sih. Tapi untungnya Dian bisa. Selain cerita Dian juga sebenarnya banyak banget ya cerita-cerita yang terkait dengan Blank 75. Tapi aku sengaja memilih cerita Dian ini karena dia adalah contoh cerita yang berhasil bertahan hidup selama berhari-hari. Walaupun di sisi lain juga ada banyak cerita para survivor yang bahkan tidak berhasil bertahan hidup dan meninggal dunia di area Blank 75. Hai guys, thank you udah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Aku Gusti Gina.